Setiap manusia sebenarnya punya fitrah yang sama, yaitu cenderung kepada Islam. Mereka semua Islam, tetapi kemudian setelah lahir ke dunia dengan pengaruh orang tua dan lingkungan, mereka terbagi menjadi dua. Ada yang tetap istiqomah dalam fitrah Islam tersebut, ada pula yang menyimpang. Yang istiqomah akan baik kepada orang tuanya, sebaliknya yang kurang imannya ia akan membangkang kepada orang tuanya. Wa wasaina linsana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sannatan qala rabbi a'zini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi duryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Setelah dalam ayat-ayat terdahulu disebutkan tentang tauhid ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah dan istiqomah, lalu disebutkan perintah Allah yang memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayiatihim fi ashabil jannah walda sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Mereka yang menyandang predikat yang telah kami sebutkan, yaitu orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, lagi menanggulangi apa yang telah mereka lewatkan dengan bertobat dan memohon ampun. Mereka lah orang-orang yang kami terima dari mereka amal baiknya, dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan kami ampuni dosa-dosa mereka, serta kami terima amal mereka walaupun sedikit. Mereka termasuk penghuni-penghuni surga. Demikianlah status mereka di sisi Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya kepada orang-orang yang bertobat dan kembali ke jalannya. Setelah menyebutkan perihal orang-orang yang mendoakan kedua orang tuanya, lagi berbakti kepada keduanya, serta keberuntungan dan keselamatan yang diperoleh mereka di hari kemudian, lalu Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad halatil qurunu min qabli wa huma yastaghisanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hada illa satirul awwalin. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku?" Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka." Kedua orang tuanya beriman, sementara anaknya tidak. Mereka berlaku tidak sopan kepada orang tuanya dengan berkata yang tidak pantas. Inilah akibat tidak beriman kepada akhirat dengan alasan yang hampa. Anak tersebut berkata bahwa akhirat itu hanya dongeng orang dahulu. Maka orang tuanya bersedih dan bergetar hatinya, sehingga dengan lirih mengingatkan anaknya bahwa kebangkitan setelah mati itu janji Allah. Maka Allah memastikan tempat yang layak untuk anak tersebut di akhirat. Jadi Islam itu tidak diturunkan, melainkan semua diukur berdasar amal, pekerjaan, dan keyakinan masing-masing. Ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khashirin.
Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Anak yang seperti itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir yang merugikan dirinya sendiri dan keluarga mereka kelak di hari kiamat. Walikulli darajatu mimma amilu waliwafiyahum amalahum wahum la yudlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Masing-masing dari mereka mendapat azab sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka tidak dianiaya barang seberat jarah pun atau yang lebih kecil daripadanya. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa derajat atau tingkatan di neraka mengarah ke bawah, sedangkan derajat di surga mengarah ke atas. Wa yauma yuradul ladina kafaru 'alan nari adhabatum taibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha wal yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir berdihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibatasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Maka mereka dibalasi dengan pembalasan yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Maka sebagaimana mereka menyenangkan diri mereka sendiri dan bersikap sombong terhadap perkara yang hak, tidak mau mengikutinya, dan mereka gemar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang fasik dan durhaka, maka Allah membalas mereka dengan azab yang menghinakan, yaitu kehinaan, kerendahan, azab yang sangat menyakitkan lagi sangat sedih, dan penyesalan yang terus-menerus serta tempat tinggal di dasar neraka yang mengerikan. Semoga Allah melindungi kita dari semua siksaan itu. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.